لي ولا صالحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga alhamdulillah kita bisa istiqomah untuk melaksanakan sholat berjamaah dan istiqomah untuk melanjutkan kajian pekanan. Mudah-mudahan kita semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam mudah-mudahan kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan kita dari setiap aspek kehidupan manusia, yang tentunya menunjukkan kepada kita semua dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut tawasul khususnya kepada pengarang dari kitab Nashihul. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi wa ma'rifatan kitab Syekh Syai'ul Ilaihi wal Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah kita sampai di halaman 9, masih di bab ats-tsulatsy ya, di maqalah yang pertama, karena di maqalah pertama ini ada 3 nasihat. Kemarin nasihat pertama sudah kita sampaikan, berikutnya di nasihat yang kedua, tepatnya di halaman 9 baris yang ke-8 ya, kurang lebih baris yang ke-8 dari atas. Oke, anak-anak santri atau bapak ibu yang membuka kitabnya bisa dibuka di halaman 9 baris yang ke-8 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bihi. Wa man asbaha, barang siapa yang berada di waktu pagi atau di pagi-pagi hari, aidha khala fi shabahi, yakni memasuki di waktu pagi, li umuri dunia hazina, untuk urusan dunia hazina, dia merasa sedih. Faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka sungguh di pagi-pagi hati, di waktu pagi hari dia sakhitan, telah membenci Allah. Wal makna dari hadis Nabi tersebut, man hazina 'ala umuri dunia. Ini Imam Nawawi kemudian mensyarah ya. Man hazina, barang siapa yang sedih, ala umri dunia, atas perkara dunia, faqad ghadiba 'ala Allahi, maka sungguh ghadiba, dia telah marah kepada Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya dia lam yardo bi qada'illahi, sesungguhnya dia berarti dia tidak ridho dengan qadanya Allah. Walam yasbir 'ala balaihi, dan dia tidak sabar atas ujiannya, artinya ujian yang Allah berikan kepada dia. Walam yumin bi qadarihi, dan dia tidak beriman dengan takdirnya dia, takdir yang sudah Allah tentukan. Li'anna kullama waqa'a fi dunya fahuwa bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi, dan karena sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di dunia fahuwa bi qada'illahi, maka segala sesuatu tersebut yang terjadi di dunia itu berdasarkan qadanya Allah dan takdirnya Allah.
apapun yang terjadi di dunia ini berarti berdasarnya qada dan kudratnya Allah, bi qadarillah, kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Jabir rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di maqalah yang pertama di hadis yang Rasul sampaikan. Dari hadis yang pertama kita sudah sampaikan tentang pagi-pagi kita suka mengadu ke selain Allah, begitu ya. Daikul ma'asyi tentang kesulitan kehidupannya, mengadu, cerita, curhat, baik itu via medsos dan lain-lain ya. Itu secara tidak langsung min alamati adami ridho bi qismatillahi ta'ala, sebagai tanda tidak adanya ridho atas pembagian yang Allah berikan. Nah, sekarang hadis Nabi berikutnya, barang siapa di pagi hari, masuk waktu pagi seperti halnya ya pagi hari kita rasakan seperti ini, li umri dunia, kemudian sedih karena urusan dunia. Ternyata di pagi hari yang harusnya pertama kali harus kita lakukan adalah rasa syukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup kembali. Setelah kita dimatikan oleh Allah, kemudian kita masih dihidupkan, bisa merasakan nikmatnya berada di muka bumi ini. Nikmatnya kita melihat, nikmatnya kita menggerakkan anggota badan, nikmatnya kita bisa merasakan apapun itu. Itu merupakan suatu nikmat yang besar. Makanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang ahyana, menghidupkan kami setelah mematikan kami. Artinya yang memang patuh kita lakukan setelah kita bangun tidur pertama kali, yaitu rasa syukur kepada Allah. Diawali dengan rasa syukur itulah kemudian mulai dari pagi hingga sampai kemudian tidur lagi untuk menjadi bekal kita untuk bisa terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi situasi bagaimanapun. Nah, ketika di waktu pagi yang harusnya kita bersyukur sama Allah, dengan kita bersyukur berarti di situ ada kerelaan, ada keriduan atas ketetapan Allah. Berarti ada kesenangan, ketentraman, kedamaian dalam jiwa, yaitu terhadap apa yang Allah berikan. Makanya bersyukur. Bersyukur itu berarti tanda kegembiraan atas apa yang Allah berikan. Ada rasa syukur. Tapi sebaliknya, ketika kemudian kita di waktu pagi, masuk waktu pagi, aidakhala fi solahi li umuri dunia hazina, kita merasa sedih terhadap urusan dunia, maka luar biasa kalau dilanjutkan di sini, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka sungguh pagi-pagi sakhitan 'ala Allah, kita telah benci kepada Allah. Sakhitan seperti kayak apa itu wasuhtul wa'i fi subil wa lidah, kan itu. Jadi bendunya atau bencinya, murkanya Allah itu tergantung pada murkanya orang tua. Sakhiton berarti kita membenci pada Allah. Wal makna man hazina ala umuri dunia faqad wadiba, bahkan lebih parah ini. Ketika kemudian urusan dunia ya kita sedih di pagi hari, maka sungguh kita telah marah kepada Allah. Li'annahu lam yarda bi qada'illahi, karena sesungguhnya kita berarti tidak ridho yaitu dengan qadanya Allah. Nah, kalau kita lihat dari bahasa yang ada dalam hadis tersebut, ternyata bukan hal yang remeh ketika kita kemudian sedih tentang urusan dunia, khususnya di waktu pagi. Kenapa? Karena dianggap sebagai kita telah membenci Allah. Lah, karena memang segala sesuatu, baik itu yang baik maupun yang buruk, maupun yang kemudian membuat kita secara manusiawinya sedih, gelisah, itu sudah menjadi ketetapan dari Allah. Baik itu yang menyangkut ajal kita, rezeki kita, amal kita, bahkan sa'idun aw syaqiyun, kebahagiaan atau kecelakaan pun itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi, di hadis Arba'in nomor 4 itu, wa yu'maru
amaru bi arba'i kalimat. Ketika malaikat diperintahkan untuk meniupkan ruh, yaitu diperintahkan juga untuk mencatatnya, yaitu 4 hal. Bikat fi rizkihi, rizkinya sudah dicatat. Wa ajalihi, ajalnya juga sudah dicatat. Wa amalihi, amalnya juga dicatat. Bahkan bahagia atau celakanya pun sudah dicatat. Saking luar biasa kuasanya Allah ya, termasuk amalan manusia pun itu luar biasa. Kalau Allah sudah mentakdirkan yang lain, tidak sampai berpengaruh itu. Makanya kelanjutan dari hadis tersebut, inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi kitabu fayamalu amali ahli nari fayadkhuluha. Karena sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga, sampai jarak antara dia dan surga itu sedekat sehasta, berarti kan sangat dekat. Sampai-sampai dianggap saking solehnya begitu ya, saking banyaknya amalan surga sehingga jarak dia dengan surga itu sehasta. Tapi faisbiku ahli kitab, tapi ketentuan bagi dia itu sudah ditetapkan gitu. Makanya fayamalu amali ahli nari fayadkhuluha, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka fayadkhuluha, maka dia akhirnya masuk neraka. In ahdakum la ya'malu bi amali ahli nar, begitu juga sebaliknya. Fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha, di akhir hadisnya. Dan di antara kita di antara kalian, begitu hadisnya ya. Terus kemudian beramal dengan amalan ahli neraka. Sampai jarak di antara kita dan neraka itu sangat dekat karena banyak maksiat misalnya. Tapi ketentuan yang Allah tetapkan untuk dia itu berbeda gitu. Sehingga dia ditetapkan fayamalu amalil ahli jannati, maka dia beramal dengan amalan ahli surga fayadkhula, maka dia akhirnya masuk surga ya. Jadi kita pun yang beramal soleh sekarang, kita tidak tahu masa depan kita seperti apa ya. Di ujung akhir hidup kita nanti seperti apa kita juga tidak tahu. Begitu dia ahli maksiat juga tidak tahu apakah seterusnya terus bermaksiat sampai mati, atau nanti ketika di ujung akhir hayatnya ternyata dia bertobat menjadi ahli jannah, ahli surga, belum tentu juga. Itu semuanya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu, maka tugas kita ya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, yang Rasulullah sampaikan, berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangnya. Yang penting berusaha untuk berbuat kebaikan gitu. Takdir kita seperti apa? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ada takdir namanya takdir mutlak. Nah itu dimana takdir tidak bisa diotak-atik gitu. Seperti halnya kayak kematian ya, dan lain-lain, seperti halnya kelahiran kita, itu takdir mubram yang memang nggak bisa diotak-atik. Tapi kita tahu kalau itu takdir mubram yang nggak bisa diotak-atik, kalau sudah terjadi ya, ada seorang mati misalnya, ternyata usia dia sekian, ya kita tahu kalau itu ternyata takdir yang mubram, ya memang sudah waktunya. Itu pun kita ketahui saat kejadian. Saat kejadian itulah baru kita tahu kalau itu takdir yang nggak bisa diotak-atik. Selama itu kita tidak tahu kapan waktu kita itu, seperti kita meninggal, takdirnya sampai kapan kita nggak tahu. Maka di situ ada yang namanya takdir mu'allaq, takdir yang bisa dirubah. Kalau Allah ingin berubah ya bisa saja. Yang Allahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Dalam firman-Nya Allah menghapus yang Allahu ma yasha, segala sesuatu yang Allah kehendaki, dan menetapkan segala sesuatu juga. Dan di sisinya ada ummul kitab, lauh mahfuz, yang sudah tertulis semua yang akan terjadi. Nah, maka ya memang sudah benar gitu ya. Dimana ketika kita tidak tahu takdir kita sampai kapan ya, padahal itu masih bisa. Makanya ada hadis yang lain, man ahabba ayyusitalahu fi rizqihi wa yusalahu fi atharihi falyasil rahimahu gitu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, ditunda ajalnya, maka hendaklah bersilaturahim.
Rezeki sudah ditentukan, ajal juga sudah ditentukan. Karena kita nggak tahu ajal kita sampai mana, maka tentu apa yang menjadi pesan Rasulullah dengan banyak silaturahim, Allah akan panjangkan usia kita, Allah akan luaskan rezeki kita. Itu kan memang atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana untuk mengatur takdir itu hanya urusan Allah. Tugas kita yaitu betul-betul untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbicara tentang takdir ini suatu hal yang luar biasa. Karena apa? Karena takdir itu ada takdir baik, ada takdir buruk gitu. Makanya takdir ini dan kita iman kepada takdir masuk kepada rukun iman ya. Waktu minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Luar biasa. Selain iman kepada Allah, terus kemudian kepada malaikat dan seterusnya, bahkan masuk takdir, kita beriman kepada takdir baik dan buruk itu merupakan rukun iman kita. Berarti nggak main-main masalah kita yakin dengan takdir gitu. Khairi wa syarrihi minallah kan itu. Baiknya, buruknya semuanya dari Allah. Dan ini harus kita yakini bahwa tentunya apa yang Allah berikan, Allah takdirkan, ya memang Allah Maha Kuasa dan segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Enggak ada yang enggak. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Surat At-Talaq ayat 3. Sesungguhnya Allah melaksanakan balighu amri, urusan yang sudah ditetapkan. Dan sungguh Allah menjadikan segala sesuatu itu ada ketentuan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Segala sesuatu ditentukan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadakan ketentuan itu. Nah, maka kalau berbicara tentang kesedihan, nah saat apa yang berada dalam kondisi kita, saat mungkin gak tertentu, pagi hari kita sedih, mungkin gak punya uang, sedih misalnya, mungkin gak punya ini, gak punya itu, ngelihat tetangga kanan kiri semuanya serba ada, melihat temannya di sana semuanya serba mewah dan lain-lain, sehingga dia sedih gitu. Ya. Nah itu menunjukkan apa? Menunjukkan kurang imannya terhadap takdirnya Allah gitu. Bahkan mungkin juga keimanan dari situ sangat-sangat kurang sempurna. Nah itulah salah satu efek kalau urusan dunia kita melihat orang yang lebih tinggi gitu. Urusan dunia kita melihat yang atas. Ya, giliran urusan akhirat melihatnya di bawah. Sehingga kuranglah bersyukur gitu. Padahal sehat merupakan rezeki yang luar biasa. Ketenangan hati, walaupun sebatas dengan kita bisa melihat, menggerakkan tangan, menghirup udara, bukankah itu rezeki yang luar biasa ya? Terutama ketenangan, ketentraman hati gitu. Kalau urusan dunia kita melihat orang yang di atasnya yang ada dalam mengeluh gitu. Ya Allah, udah sholat 5 waktu rajin berjamaah gitu. Zikir terus menerus. Kalau anak santri berarti menghafal Al-Quran. Pokoknya ibadah terus, tapi hidupnya kok kayak gini-gini terus gitu. Sedangkan yang itu gitu, dia kayaknya biasa aja, mungkin nggak pernah sholat mungkin ya, atau nggak pernah ngaji, kelihatannya yang dia lihat begitu. Tapi hidupnya kok mewah, semua serba ada, semua yang kau jamin, kau nggak adil ya Allah, sampai begitu. Ya, sampai-sampai menghukumi Allah itu nggak adil gitu, bahkan engkau zalim ya Allah gitu. Engkau itu bagaimana gitu, katanya maha adil tapi kok nggak adil gitu. Ini yang takwa kok malah tambah sengsara, dia yang nggak takwa kok malah tambah senang kelihatannya gitu. Padahal hadis Nabi sudah jelas ya, dalam hadis qudsi itu, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku, maka aku jadikan kedzalim juga di antara kalian suatu keharaman, maka janganlah berbuat zalim. Allah sudah menyatakan dalam hadis qudsiynya, Allah nggak pernah zalim sama kita. Allah itu maha adil gitu. Dalam ayat Al-Quran, innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah itu tidak berbuat zalim kepada seseorang mithqala dzarrah, seberat biji sekecil pun. Allah itu nggak pernah berbuat zalim gitu. Adil sekali Allah itu.
kita diberi, mungkin ada takdir miskin, ada takdir kaya, ada takdir sehat, ada takdir sakit segala macam. Itu untuk menguji, gitu. Menguji seberapa kuat keimanan kita, seberapa kuat ketakwaan kita, kedekatan kita, tentunya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Kenapa dalam Al-Ankabut ayat 2 dan 3 itu ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan aku atau kami beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, sungguh kami uji fatanna alladziina min qablihim, orang-orang sebelum kalian. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi kita itu diuji, dikasih senang, mungkin itu dengan kekayaan kita, kesehatan kita, itu juga ujian. Kita dikasih di bawah, mungkin miskin lah, atau mungkin sakit segala macam, itu juga ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat apa itu? Al-Mulk ayat 2 ya. Sakti sudah pada hafal. Dia yang menciptakan mati dan hidup liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, gitu. Jadi mati hidup pun itu juga jadi ujian, apalagi sehat, apalagi kaya, apalagi miskin, apalagi sakit-sakit, apalagi ada masalah. Itu kita harus yakin itu tentu merupakan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, gitu. Ya, biar ketahuan mana yang benar, mana yang dusta. Salah satunya dikasih ujian, kan begitu. Jadi semua yang terjadi di alam dunia ini, semuanya nggak mungkin kalau tidak sudah ada catatan di kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain itu, nah ini juga anak santri sudah berhafal. Ma min asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Surat Al-Hadid apa ya? Juz 27. Masyaallah. Jadi tidak ada sesuatu musibah yang terjadi di bumi, bahkan terjadi dan tidak pula terjadi kepada diri kalian. Ma'asabah musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Ada musibah terjadi di bumi dan tidak pula yang terjadi kepada diri kalian, kepada diri kita masing-masing. Ya, illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali sudah ditulis, dicatat di buku catatan, yaitu Lauh Mahfuz, ya. Nah, sebelum kami menciptakan, kata Allah, inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya hal demikian itu mudah bagi Allah. Sudah ditentukan semuanya, gitu ya. Kita senang, kita bahagia, sudah ditentukan. Kita kemudian usia sampai sekian sudah ditentukan. Rezeki kita sampai sekian sudah ditentukan. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah, gitu. Karena sudah ditentukan oleh Allah, oleh yang Maha mengatur. Walladzi al-bari al-musawwiru, yang mengadakan, ya, Maha yang membentuk rupa, bahkan al-khaliq al-bari, yang Maha menciptakan, semua adalah Allah, Maha mengatur. Ya, semua kita serahkan kepada Allah, termasuk urusan ilmu. Yang penting kita tugasnya ikhtiar, usaha. Kalau kita sudah ikhtiar, usaha semaksimal mungkin, insya Allah manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Masalah hasil tidaknya itu nanti kita serahkan ke Allah. Yang penting tugas kita untuk terus semangat dalam berikhtiar, berusaha, baik itu dalam bekerja, ya, seperti usaha, ya, terus kemudian menuntut ilmu, menimba ilmu, aktivitas apapun. Yang penting kita hanya sebatas bisa ikhtiar, bisa usaha, tidak bisa menentukan berhasil
berhasil tidaknya. Karena itu haknya Allah untuk menentukan kita berhasil dan tidaknya. Karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka enggak akan ada yang bisa tentu merubah dari takdir Allah itu kecuali Allah sendiri. Ya. Nah, dengan kondisi di pagi hari yang harusnya kita yakin dengan atau beriman dengan takdirnya Allah, ya, dikala mungkin lagi nggak punya uang, hazina terus sedih. Nah, ini ya, tersedih dalam kondisi seperti itu, atau mungkin ada masalah apa, dia sedih, gelisah. Yang penting ini sedih urusan dunia, umur dunia. Kalau umur akhir beda. Nah, itu suatu hal yang sangat dan diharuskan ketika kita sedih urusan akhirat. Sedih bagaimana kemudian kalau enggak semangat ibadah, sedih kalau enggak istiqomah berjamaah di masjid, sedih kalau enggak zikir, sedih kalau jauh dari Allah. Oh, itu bagus, maka diharuskan. Tapi ketika urusan dunia sedih, galau, gelisah gitu ya, di pagi-pagi yang harusnya bersyukur, senang, kok malah sedih, yang ada adalah faqad asbaha sakhidun 'ala Allah. Maka sungguh di pagi-pagi hari sakhidun, dia telah membenci Allah. Ternyata nggak sadar ya, ketika kita kemudian sedih terhadap kondisi kita itu yang kita alami, kita rasakan, dengan kita sedih, berarti kita sudah membenci Allah. Artinya apa? Membenci, kalau di kelanjutan dari kitab ini, lam yardo bi qada'illahi, karena kita sudah pasti dan berarti tidak ridho atas ketetapan Allah gitu ya. Walam yasbir ala balai, berarti kita tidak sabar atas ujian dari Allah. Walam yumin bi qadarihi, ini yang lebih parah lagi, lebih fatal, tidak beriman atas takdirnya Allah. Nah, maka itulah makna sakhidun 'ala Allahi, membenci Allah itu makna maksudnya tidak ridho atas ketetapan Allah. Padahal kalau kita betul-betul keimanan kuat atas iman takdir, ya, qadri khairihi wa syarrihi min Allah gitu ya, atau dalam hadisnya tu'minu bil qadari khairi wa syarrihi gitu ya, takdir yaitu atas ketetapan baik buruknya itu dari Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita betul-betul iman, pasti yang ada adalah ridho kepada Allah. Enggak mungkin enggak, sudah pasti akan ridho kalau kita betul-betul kuat iman kita atas takdir ridhonya Allah. Karena sesuatu apapun yang terjadi, enggak mungkin kalau Allah enggak menghendaki, sekecil apapun. Kalau dalam Al-Quran itu, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, segala kunci gaib wa indahu ada di sisinya, tidak ada yang tahu kecuali dia, yaitu Allah. Allah yang maha mengetahui, tidak ada yang gaib, alimul ghaibi wasyahadah, Allah yang mengetahui yang gaib pun sekaligus juga yang nyata, semua Allah adalah yang mengetahui. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu atau tidak ada yang mengetahui kecuali dia. Terus kemudian wa ya'lamu ma fil bari wal bahr, dan Allah itu yang mengetahui segala sesuatu atau apa-apa yang ada di daratan dan di lautan. Sampai-sampai dalam ayat berikutnya atau selanjutnya dari lafaz itu, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil bari wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wal habbatin fi dhulmatil ardi wala rabbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh. Luar biasa. Di dunia ini kira-kira ada berapa triliun, ada mungkin kita kalau ngitung jumlah daun itu mungkin kesulitan ya. Daun yang mulai dari rumput-rumput sampai pohon yang besar-besar, sehelai daun pun yang jatuh kecuali tidak lain tidak bukan Allah mengetahuinya, kecuali Allah yang menetapkannya bahwa pohon itu waktunya jatuh atau daun itu sudah waktunya jatuh, sudah menjatuhkan. Artinya Allah terhadap makhluknya salah satunya yaitu tumbuhan. Bahkan kalau lanjutan yang tadi itu,
bijian dalam kegelapan bumi, terus kemudian yang kering, yang basah, ya. Terus kemudian itu kecuali semua tertulis fi kitabim mubin, yaitu dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Artinya apa? Daun jatuh sudah menjadi ketetapan Allah. Apalagi yang ada dalam diri kita menyangkut keimanan, ketakwaan seseorang, suatu menjadi hal yang sangat besar sekali, bahwa semua itu yaitu segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kita renungkan betul-betul sesuatu yang basah pun, yang kering pun, biji yang ada di kegelapan bumi pun, termasuk sehelai daun pun ya yang jatuh, itu tidak lain kecuali sudah menjadi ketetapan Allah. Apalagi terkait rezeki kita, ya, terkait kita bahagia tidaknya, terkait hal-hal yang menyangkut diri kita, masa depan kita, ya, khususnya alam akhirat, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tugas kita bagaimana? Tugas kita pertama, li umuri dunya hasinah, apapun yang terjadi gitu ya, baik itu dikala kita mungkin kondisi nggak ada uang misalnya, atau kondisi ada masalah, ada apa, yang ada harusnya kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini gak mudah, mungkin mudah diomongkan. Seperti saya mungkin ngomongnya mudah sekali, tapi di aplikasinya butuh perjuangan, sangat-sangat butuh perjuangan. Ketika kondisi tertentu, tertekan dan lain sebagainya, bagaimana kemudian kita gak sedih gitu. Manusiawi pasti sedih gitu. Tapi itulah kalau kita berbicara tentang keimanan gitu. Dalam kondisi situasi bagaimanapun, kita diperintahkan tetap bersyukur kepada Allah. Karena apa? Urusan rezeki sudah diatur, dan gak mungkin makhluk Allah di muka bumi ini dilantarkan oleh Allah, gak mungkin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk jelata yang ada di muka bumi, termasuk kita-kita ya, anak-anak santri ya, termasuk kita-kita, kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Makanya nggak boleh sedih gitu loh, nggak boleh sedih gitu. Dan kalau bersedih, Allah kasih ujian, santai saja. Karena apa? La yukallifu nafsan illa wus'aha. Wah, ini udah pada hafal ya, anak-anak, apalagi hafal yang sudah dari 11 juz ya, 7 juz, insya Allah. Kalau juz 3 mah ya, insya Allah lah ya, bismillah. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali berdasarkan apa? Sebatas kemampuannya gitu. Gak mungkin Allah akan membebani seseorang, memberi ujian kepada seseorang di luar batas kemampuan, gak mungkin, karena sudah janji Allah. Kenapa kita dikasih ujian berat? Yakinlah berarti kita dianggap kuat oleh Allah gitu. Kasih ujian berat, benar-benar berat ini, kok kasih ke saya Allah, berarti dirimu sedang dipercaya bahwa dianggap kuat oleh Allah untuk menanggung ujian ini, yang mana ujian itu nanti wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum. Artinya apa? Ketika orang-orang betul-betul sabar, maka betul-betul akan mendapatkan kesempurnaan dalam pahala bighairi hisab, dengan tanpa batas. Ketika kita sabar atas ujian dari Allah, atas ketentuan dari Allah, sabar begitu, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan pahala yang bighairi hisab, tanpa batas. Pahala biasanya ada satu beribadah, satu kebaikan, manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Berbuat satu kebaikan dibalas atau diganjar 10 kebaikan, satu jadi 10. Kalau sedekah, di ayat yang lain, matalul ladzi yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat, dan seterusnya. Sedekah satu seperti akan munculkan satu biji 7 tangkai, masing-masing tangkai terdapat 100 biji, berarti sedekah satu jadi 700 kali lipat. Tapi ada batasannya. Tapi yang ini beda, wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala yang tanpa batas, ya sesuai dengan Allah. Allah pengen gak ada batas sampai satu besarnya banyak, ya itu kehendak Allah. Makanya Rasulullah SAW itu sangat takjub gitu ya. Sesungguhnya menakjubkan sekali
perkara yang ada dalam seorang mukmin gitu. Ya. Jadi sesuatu yang terjadi kepada mereka ada sesuatu yang kebahagiaan. Ini hanya berada pada seorang mukmin saja. Ketika mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Itu hal yang baik bagi dia. Bahasa sederhana seperti itu. Ketika dia mendapatkan keburukan, dia bersabar. Itu kebaikan dari dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi bagi kita itu ketika kita senang bersyukur, itu kebahagiaan luar biasa. Ketika kita dikasih keburukan oleh Allah, kita sabar, itu kata Rasulullah kebahagiaan yang akan didapatkan oleh setiap orang mukmin. Maka kita sedih pun kalau kita tetap bersyukur kepada Allah, suatu kebahagiaan. Kita sedih tetap kita bersabar kepada Allah, suatu kebahagiaan yang luar biasa. Maka dari situ hazinan faqad asbah sahidan Allahi, maka ketika kita kondisi sedih, gelisah di pagi hari, maka kita tetap tenang ya. Yang penting kita ada usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri merubah dirinya. Nah, itu juga bentuk perhatian bagi kita. Bahkan kita juga diperintah untuk i'malu, beraktivitaslah, bekerjalah, beraktivitaslah, bergeraklah. Fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah melihat pekerjaan kalian, orang-orang dan Rasul dan orang-orang mukmin. Artinya apa? Kita diperintahkan juga untuk ikhtiar, untuk usaha, untuk selalu semangat dalam berikhtiar. Seperti kita menuntut ilmu, berarti harus ikhtiar. Jangan sampai kemudian susah menghafal, ya sudah takdir saya memang susah menghafal. Itu nggak boleh seperti itu. Ya, harus ada semangat yang terus muncul dalam diri ini gitu. Kondisi situasi kita hafal tetap harus semangat. Kenapa? Itu perintah kita itu untuk terus berproses. Masalah hasil kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita semangat. Karena yakinlah ya, kalau kita tersemangat, insya Allah walaupun takdir kita tadinya itu mungkin kita nggak hafal, karena kita semangat hafal, jadi Allah rubah takdirnya, kita bisa jadi hafal gitu. Kita yang mungkin dari sisi ekonomi mungkin di bawah, tapi ketika kita kemudian semangat terus ya, nggak ada istilahnya kita putus asa, terus bersemangat, terus bekerja, beraktivitas, semangat terus itu. Mungkin takdir kita tadinya miskin, tapi karena kita ini terus semangat, terus kemudian kita dikuatkan dengan doa, dengan ibadah yang rajin segala macam, jadilah takdir mu'alaf yang bisa Allah rubah begitu. Karena ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ada energi-energi positif untuk bisa merubah takdir kita yang tadinya itu seperti itu, yang tadinya B menjadilah takdir A. Seperti anak-anak sekolah tahu kalau dia belum bisa pelajaran ini begitu, terus kemudian ya sudah, takdir saya mau nggak bisa belajar ini, dan dia nggak mau belajar, maka itu yang dia terima. Yang ada harusnya ketika tahu bahwa pelajaran ini belum mumpuni misalnya, maka yang ada adalah harus belajar terus, belajar, dan yakin takdirnya akan dirubah oleh Allah. Yang tadinya belum bisa, karena belajar Allah akan rubah jadi bisa. Itulah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi pada intinya apapun yang terjadi di muka bumi ini ya, gak ada sekecil apapun kecuali di situ ada takdirnya Allah. Takdir baik buruk yang kita alami semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kemudian li'anna kullama waqa'a fi dunya fa huwa bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi. Karena sesungguhnya setiap segala sesuatu yang terjadi di dunia, segala sesuatu nggak ada pengecualian ya, semuanya tanpa terkecuali. Fahuwa bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi. Itu sudah berdasarkan takdirnya Allah, qada dan iradahnya Allah. Kita nggak bisa apa-apa gitu. Dan kita kalaupun nggak diperjalankan semua juga nggak bisa gitu. Seperti halnya anak-anak yang menuntut ilmu di pondok atau anak-anak yang sekolah, kalau Allah nggak memperjalankan dia, ya nggak akan bisa. Seperti kita bisa sholat subuh berjamaah, kalau Allah nggak memperjalankan kita juga nggak bisa gitu.
Ya, apalagi kemudian menyangkut hal yang lain. Kenapa? Kalaupun kita dapat sesuatu, kita datang ke masjid, kita bisa menuntut ilmu di pondok misalnya atau di sekolah, atau kita bisa mendapatkan nafkah, rezeki dan lain-lain dari tempat kerja di mana dan seterusnya, itu karena Allah menghendaki. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Surat At-Takwir ayat 29. Kalian tidak akan mendapati sesuatu. Nah, ini perlu diingat-ingat ya. Kalian tidak akan mendapati sesuatu kecuali apabila dikehendaki oleh Rabb semesta alam, oleh Tuhan semesta alam. Kita bisa sukses berarti Allah menghendaki. Kita gagal pun Allah yang menghendaki. Kita susah ngafal pun Allah yang menghendaki. Kita cepat ngafal pun Allah juga yang menghendaki. Maka ketika kita cepat menghafal misalnya, maka yang ada adalah harus terus bersyukur. Kalau kita susah menghafal, kita harus bersabar. Insya Allah dengan kesabaran itu Allah akan beri kita pahala ganjaran. Salah satunya ada kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Kalau kita bicara tentang menghafal Al-Quran, tentu seperti yang lain, kalau kita dalam usaha, dikasih berhasil, kasih sukses, Allah menghendaki. Kita dikasih gagal pun Allah juga menghendaki. Semua itu atas kehendak Allah. Kan begitu. Kalau kita lihat bagaimana aktivitas orang yang di luar sana bekerja, saya yakin hampir semua orang bekerja. Seperti seorang petani yang profesinya seperti itu, pasti menginginkan hasil panen yang melimpah. Seorang pedagang pasti menginginkan keuntungan yang berlipat ganda. Seorang karyawan menginginkan apa? Gaji yang tinggi. Seorang penuntut ilmu menginginkan ilmu yang banyak, yang bermanfaat dan berkah. Tapi apakah semuanya dapat mereka? Sudah banting tulang, pagi, siang, sore, malam, berkorban dengan korban fisik, tenaga, pikiran, apalagi mungkin korban perasaan. Kalau nggak apa-apa, kayaknya perasaannya begini gitu ya, iya itu dan lain-lain ya. Pasti banyak yang dikorbankan dengan menggerakkan daya dan upaya untuk mendapatkan sesuatu. Apakah dipastikan berhasil? Belum tentu gitu. Berapa banyak di luar sana namanya petani misalnya mengalami yang namanya gagal panen gitu. Seorang pedagang ada yang namanya bangkrut, nggak ada gitu. Seorang karyawan banyak juga yang di PHK kan gitu. Seorang penuntut ilmu banyak juga yang nggak selesai menuntut ilmunya, di pertengahan ternyata dia udah selesai, udah nggak kuat dan lain-lain karena mungkin efek gangguan atau mungkin ujian segala macam, sehingga nggak lanjut banyak juga gitu. Maka tugas kita bagaimana kita mencari cara untuk dan agar Allah menentukan yang terbaik bagi kita itu. Biar Allah menentukan yang terbaik, bagaimana caranya? Ya kita kalau buka firman Allah dalam surat yang lain terkait mengenai rezeki banyak, mengenai tentang amalan juga banyak. Salah satu contoh dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3 itu, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Itu salah satunya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan jalan keluar. Allah akan beri solusi dari permasalahan apapun masalahnya. Allah akan kasih solusi karena Allah yang kasih permasalahan, Allah yang kasih problem, Allah juga akan memberi solusi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, selain permasalahan yang Allah selesaikan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu menjalankan urusan yang sudah ditakdirkan olehnya. Dan qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadir. Sungguh Allah mengadakan segala sesuatu itu ketentuan. Itu satu ayat dengan itu. Jadi itu yang menjadi tugas kita, mencari cara bagaimana kita itu bisa mendapatkan ketentuan yang baik. Kuncinya salah satunya bertakwa. Insya Allah dengan takwa kita akan dikasih jalan petunjuk ikhtiar yang baik, ya.
seperti Nabi Musa ketika kena masalah yang begitu hebat. Pertemuan kemarin sudah kita ceritakan dalam Al-Quran, begitu gak ada jalan keluar untuk selamat, itu secara manusiawinya, tapi begitu langsung dibawa ke Allah, inna ma'ya rabbi sayadin, sesungguhnya Allah bersamaku, pasti dia memberi petunjuk. Langsung ke Allah, artinya apa? Ketakwaan ditambahin, keimanan ditambahin lagi ke Allah, kefokuskan untuk mengabdi ke Allah ditambahin kuatin lagi, maka solusi akan ada. Fa'auqaina ila Musa anidrib bi asokal bahr, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Kan begitu. Kalau Allah mau mah bisa, laut jadi jalan, jadi gak ada yang gak mungkin. Tapi kenapa Nabi Musa untuk ikhtiar dulu gitu, pukulkan tongkatmu itu. Itulah yang kita harapkan, ikhtiar kita yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ikhtiar kita, pergerakan aktivitas kita berdasarkan petunjuk dari Allah. Insya Allah itu yang membawa kita kehidupan yang penuh berkah, kedamaian, kenyamanan, khususnya insya Allah nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu untuk kajian pada pagi hari ini. Insya Allah dilanjut berikutnya di nasihat yang ketiga dari makalah 1. Makanya di sini namanya babu fulaki, bab 33. Satu makalah ada 3 nasihat. Tapi walaupun berkesinambungan antara makalah 1, makalah 2, dan makalah 3, tapi luar biasa, bisa kita kaji, bisa kita pahami, bisa kita sharing bersama untuk mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk menghadapi kehidupan, khususnya nanti untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih yang mohon maaf. Akhirul kalam, dan sebelumnya kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.